Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yawma ya'addu adh-dhalimu ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadhtu ma'ar rasuli sabila. Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Laqad adallani anidh dzikri ba'da idh ja'ani wa kana asyaitanu lil insani khadula. Ndak do sinanda. Membuka kaji Surat Al-Furqan, surat yang ke-25. Kita baca tadi ayat 27 sampai 29. Intinya adalah penyesalan yang teramat dalam nanti di akhirat sana. Orang-orang yang salah pilih teman, orang-orang yang menjadikan sahabatnya atau teman dekatnya justru membawanya kepada jurang kesesatan dan kebinasaan. Maka nanti itu akan disesalinya, dan mereka satu sama lain saling mengutuk, saling mencela, saling mencaci. Al-Furqan surat ke-25 ayat 27 sampai 29. Dan ingatlah pada hari ketika orang-orang zalim menggigit dua jarinya atau menggigit dua jari, menyesali perbuatannya seraya berkata, wahai, sekiranya dulu ketika di dunia aku mengambil jalan bersama Rasul, wahai celaka aku, sekiranya dulu di dunia aku tidak menyediakan si Anu menjadi teman dekat. Sungguh dia telah menyesatkan aku daripada peringatan Al-Quran ketika peringatan Al-Quran itu datang kepadaku. Dan memang setan itu tidak setia dan suka mengkhianati manusia. Demikian kira-kira terjemah. Judul kajian kita pada hari ini sesuai dengan urutannya di kitab Riyadhus Shalihin. Kita kasih judul bersahabat dengan orang yang saleh. Judulnya begitu. Babnya memang sudah masuk kepada bab itu sebelum Ramadan. Cuma selama Ramadan kita akan mengalihkan kajian kepada memahami doa-doa yang ada dalam Al-Quran yang disesuaikan dengan bulan Ramadan. Bulan Ramadan, bulan pengabulan doa. Maka sekarang kita kembali kepada janda lama, duda lama, yaitu melanjutkan kajian memahami kitab Riyadhus Shalihin yang sudah jarang kita membawa karena kita sudah mengandalkan kopian saja. Di bawah bukunya kadang bare. Nah, kita kutip dulu suatu kata
hikmah yang luar biasa daripada Umar bin Khattab yang tercantum dalam kitab Qutul Qulub jilid 2. Apa kata Umar bin Khattab? Ma u'tiyal 'abdu ba'dal Islam ni'matan khairan min akhin salihin. Ndak ada suratnya doh. Karatehnya lagi. Ma u'tiya, tidaklah diberi al-abdu, seorang hamba, setelah Islam ini suatu karunia, suatu nikmat, khairan, yang lebih baik daripada min akhin salihin, daripada seorang saudara muslim yang saleh. Fa idza wajada ahadukum, maka apabila wajada, mendapati, menemukan, menjumpai, ahadukum, salah seorang kamu, ada salah seorang sahabat yang seperti itu, rasa cinta, rasa sayangnya, min akhihi fal yatamassak bihi, maka pegang erat-erat, genggam teguh-teguh, peciknya lepih. Itu karunia terbesar setelah karunia Islam. Karena Islam datang untuk mempersaudarakan. Wa'tasimu billahi jami'a. Di bawahnya nanti kuntum ala, lalu dipersatukan oleh Islam. Jadi intinya kalau dapat teman yang saleh, temannya baik, jangan cari-cari jo salahnya. Kok salahnya terima, salahnya orang. Tak masalah itu Allahnya. Itu makanya Allah itu subhanahu wa ta'ala. Apa itu subhanahu? Maha sempurna dia. Dia maha suci daripada salah, dosa, kurang, celah, keliru. Karena dia maha sempurna. Jadi subhanahu, dia maha suci karena dia maha sempurna. Ta'ala, betul-betul maha tinggi daripada segala sesuatu yang tidak patut, yang tidak pantas. Jadi kalau kamu mencari tak salah, berteman dengan Allah. Sayangnya Allah berteman hanya dengan satu manusia saja, Nabi Ibrahim, Khalilullah, Khalilur Rahman. Nabi Ibrahim kan diangkat oleh Allah menjadi teman, sehingga gelar Nabi Ibrahim apa? Khalil, teman dekat. Saking dekatnya nama Khalil, jadi teman yang sangat dekat, yang pertemanan itu sudah masuk ke relung-relung jiwa. Alun terkena dewa lataraso Khalil namanya. Nah, satu-satunya manusia yang Allah angkat menjadi Khalil siapa? Nabi Ibrahim. Kalau ingin mencari teman yang tidak salah juga, tidak salah berteman. Termasuk mencari guru yang tidak pernah salah, tidak usah berguru-guru. Itu namanya mencari salah guru kepanjang saya namanya kan. Kalau sudah dapat teman yang saleh, banyak baiknya daripada buruknya, banyak taatnya daripada maksiatnya, rajin beribadah daripada lalainya, ya sudah, pegang saja itu. Kelemahan dan kekurangannya terima, karena kita juga banyak kekurangan. Mencari teman yang tidak salah itu sudah salah namanya itu. Anda mencari orang tidak bersalah, awak salah. Kecil ambo lah. Jadi senter 10 batu nyinyi orang tak salah, tidak sesuai. Sebab kerajaan itu lah bersalah mana.
Kan kullu bani Adam khata'un. Setiap anak Adam itu ada saja salahnya, kurangnya, jeleknya, kelemahannya. Tak ada. Sacinta-cinta awak kepada orang, kalau ada jawab, tidak salah sedolahnya. Kalau pernah jawab, 3 hari sampai hari kamu gambu 2 saya orang. Itu jawab namanya itu. Ada salahnya, ada kurangnya. Karena dia kalau sudah dapat teman yang baik, yang saleh, ya pegang, pacik hari-hari, genggam teguh-teguh. Tidak ada karunia yang lebih baik untuk seseorang setelah Islam ini selain daripada min akhin solihin. Salah seorang mendapat saudara se-Islam, saudara seiman yang saleh. Tertengok kan? Lah. Kalau nak berkesapuan setengah hari salah. Ikut tengah hari baliannya goreng pisang. Atau minta kena bakwan lah elok balik. Kusui-kusui bulu ayam salah, jangan kusui serang tempuh. Kita bagi barang kusui ke ya. Al-kusu'u arba'atu aqsam. Kusui itu terbagi ampek. Ini pandai baca bahasa Arabnya nak. Al-kusu'u arba'atu aqsam. Kusui itu terbagi ampek. Kusui rambut sikit menyelesaikan. Kusui banang. Cari ujang, cari pangkanya. Kusui bulu ayam, paruh malah, paruh sajalah menyelesaikan. Kusui serang tembuh, cari minyak bensin, toyong, panggang, habis. Tak bisa selesai dah. Hanya selesainya. Kalau ada teman-teman yang kurang baik, yang saleh, yang taat, banyak eloknya pada buruknya, lebih taatnya daripada maksiatnya, rajin beribadah daripada lalainya, suka mengajak kita kepada nilai elok daripada tak rencak-rencak, ya, pegang tu, pacik arah-arah. Fal yang tamasak, pacik arah-arah. Duduk cik kan? Satu. Entah kau nak kawan-kawan wak. Tapi kau nak kawan-kawan malu. Kau nak bisa jadi seorang tu. Fitrah kita tu adalah hidup bersama. Kita tergantung dengan yang lain. Maka kita kan makhluk sosial. Sangat banyak keuntungan memiliki sahabat teman yang saleh, sangat banyak. Karena dia akan menasihati, mengingatkan, meluruskan kalau salah, menegur kalau sesat, bagi saran-saran, menyokong, menopang kita banyak. Itu tidak perlu dibaca lah tahu. Dan sebenarnya kawan ko, tidak nasabana menakawan ko tidak semua orang dah. Tapi kalau dapik sebenarnya kawan, nasabana kawan ko kiranya adalah sadikuka man sadaqaka, mala man saddaqaka. Sadikuka, sadik temanmu, itu sadik itu teman arek konco palangkin. Man sadaqaka adalah orang yang selalu berbuat jujur, benar kepadamu. Salah kecilnya salah, kurang kecilnya kurang, sasek kecilnya sasek, ditegurnya disapanya. Kalau kita betul, dikecilnya betul. Itu namanya sadaqaka. Sadaqaka, membenarkanmu, jujur kepadamu. Laman saddaqaka, kau menjilik namanya. La, tidaklah orang yang saddaqa, selalu membenarkanmu, selalu mengiyakanmu, tidak pernah membantah, tidak pernah menjalan. Kau nak teman aku.
Ado maunya tu. Tando ado nanti maunya dari bak. Nah, itu orang kepatang kau. Tahu orang kepatang kau. Di orang Minang lah do baso orang takai itu tu. Ada uang. Ndak ada uang. Mengko abang kepanjang saya. Kamu ndak ada baca abang kan? Itu teman orang takai itu ambillah selalu akan mayu anwa. Selagi pinggang taba sakuih berisi awak masih berminyak sudah tu nak boleh sabo ado maunya. Jadi inya ko sadaqah selalu membenarkanmu karena ada yang ingin dimaui padamu. Tidak pernah membantah, tidak pernah begini, tidak begini. Takut mereka. Kalau bantah takut mereka wak di anunya, disingkirkannya. Tidak teman tu. Jadi sadikuka man sadaqaka. Teman setiamu, teman dekatmu adalah man sadaqaka, orang yang jujur kepadamu. Itu satu. Itu keuntungan mendapat teman yang saleh. Dia akan selalu memberikan nasihat. Nasihat itu bahasa awaknya murni barasia. Memberi nasihat ko adalah teman, karena dia murni tujuannya untuk memperbaiki awak. Tidak ada maksud lain, itu nasihat. Yang kedua, sahabat atau teman yang saleh itu dia akan mendoakan. Dan akan selalu menanyakan kebaikan pada kita. Li siap-siap senyum, li sanang-sanangnya kini. Baannya kini itu selalu mencari informasi. Tidak bisa didoanya. Untuk berteman dengan orang elok, orang salehnya doa. Karena kita kok selamat, bahagia, senang, nyaman, sukses, berhasil. Aduh, yang kadang-kadang orang diam-diam menua awak. Tidak tahu wak. Sebab orang kalau saleh, kalau menua orang tidak perlu diminta. Dan tidak mengecek ke orang tu. Orang lah dinuan batang tidak perlu. Kita ku selamat. Jangan kecian awak di awak apa. Hati-hati, pandai, hebat. Aduh, nama nuang awak dan diam. Bisa jadi orang rumah, atau anak orang rumah, atau kawan, atau murid, atau guru, atau konco. Diam-diamnya, tahu awak sedang susah, sedang payah, begini doa. Kadang-kadang teman tu lah matinya kawannya, tetap di doanya. Dalam hadis dikatakan da'watul mar'il muslim, doa seorang muslim li akhihi untuk saudaranya, bi zahril ghaibi, diam-diam. Zahril ghaibi itu diam-diam, tidak tahu di belakangnya. Bahasa di belakang punggungnya kan tidak tahu itu. Mustajabah, orang terjemah bahasa diijabahi, mustajab. Inda ra'sihi malakun, di sisi kepalanya ada malak, ada satu malaikat muwakkal yang diserahi tugas
oleh Allah, kullama da'a li akhi, setiap kali dia berdoa untuk saudaranya sesama muslim doa kebaikan, qalal malak, berkata malaikat tadi, amin walaka bimislin, amin, kabulkan ya Allah untukmu hal yang sama. Ada beberapa pelajaran yang kita ambil satu dulu. Yang pertama, acak-acaklah menuan orang secara diam-diam tanpa diminta. Lebih-lebih orang dekat, guru-guru kita, orang tua kita, saudara kita, teman-teman kita. Doakanlah mereka. Bukti awak berteman, doakan mereka. Bukti kita murid, doakan guru. Tanpa guru kita tidak bisa apa-apa. Bukti kita anak, doakan orang tua. Begitu seterusnya. Diam-diam. Tidak usah diminta-minta. Karena teman itu pasti akan mendoakan temannya. Tanya ke keadaan sanaknya. Dalam mana nampak sana rumahnya? Nyo pai petang tagagih. Tagagih tidak sempat bagi mengecek-ngecek dua. Kecek dan sanaknya. Itu awak diam-diam menuat. Mudah-mudahan selamat senyum. Urusannya selesai, cepat pulang. Itu doa. Kan tidak diminta dah. Tidak diminta. Nyo tagagih di petang. Tidak sempat bagi mengecek dua, kecek dan sanaknya. Nah, kita sebagai teman kan langsung otomatis. Mudah-mudahan lancar urusannya. Kok sakit bagaimana? Langsung didoakan. Teman pasti mendoakan teman. Apalagi doa itu diam-diam. Itu umum kok. Da'watul mar'il muslimi. Doanya seseorang muslim. Al-mar'i itu seseorang. Doa seseorang muslim li akhihi, untuk saudaranya sesama muslim, bi zahril ghaibi, diam-diam tanpa setahunya atau di belakangnya, mustajabah. Itu satu. Dalam kitab Syarhud Du'a membaca begini bunyinya. Dulu orang-orang saleh dulu, para ulama dulu, mereka kalau ingin berdoa kepada Allah, memohon sesuatu kepada Allah, mereka doakan itu kepada Allah untuk orang lain. Tengok tak? Kita inginkan ko ala namanya. Lalu kita doakan iko untuk kawan atau untuk orang lain, supaya orang lain itu mendapat iko. Secara tidak langsung nyola berdoa untuk diri sendiri. Kalau nyo berdoa untuk dirinya tentu mangkuih leh. Tapi kalau nyo berdoa itu untuk orang, diam-diam tanpa tahu, nyo langsung mustajabah. Lalu malaikat mendoakan hal yang sama, ya Allah agiahlulah pajatu itu. Sebab doa malaikat makbul. Tetang kok. Ana lagi koyo. Ndak jadi, saya dah boleh makan kuasa saudara. Menuakan sesuatu untuk orang lain tanpa dia tahu, kita berarti menepik itu loh. Tujuannya. Jadi kalau ibu inginkan sesuatu, doakan sesuatu itu untuk orang lain. Awak pasti dapat. Kenapa? Doa awak secara diam-diam itu mustajab. Mustajab. Lalu malaikat mengaminkan sekaligus meminta lo kepada Allah. Itu untuk awak. Doa mustajab. Doa kita diam-diam mustajab, doa malaikat mustajab. Ya Allah, berikan pula lah hal yang sama untuk orang yang menuaku. Dapat. Betul tak? Betul.
doa ke pergi ke Mekah, umrah. Lalu kita sungguh-sungguh doa kita orang lain. Kita ingin ke Mekah, cuma sayuk ke atas, sayuk ke bawah. Sayuk kau ke atas, besok ke bawah. Sayuk kau biasanya ke atas atau ke bawah? Ke bawah. Kalau ke bawah senteng tak? Sembarang lah, pokoknya sayuk. Fudo beda lu ulama musaji ko bedaan sayuk. Lalu kita doa kepada Allah. Sebab ada orang yang pergi ke Makkah, pergi umrah, sama-sama senteng lo ya Wak. Dia Wak sayuk. Apa bedaan aku? Dia Wak sayuk ni senteng. Ya Allah, lapangkan rezekinya. Jadi je lah nyopai di bulan Biswak ko, atau di bulan Ketibo, atau di saudara haji. Pergi ke Makkah ya Allah. Karena beliau ko lah ingin mana pergi umrah. Kita pun ingin lah pergi. Jawab sayuk, dinya senteng. Doa waktu mustajab. Bang ke mustajab. Diam-diam. Orang tu tidak meminta dah. Cuma awak memang nan ingin manuakannya. Mustajab? Mustajab. Lah. Lalu doa cako diaminkan oleh malaikat. Berarti ya Allah kabulkanlah doa orang ko. Kemudian malaikat berdoalah kepada Allah, ya Allah berikanlah lah umrahku kepada nama aku. Sebab doa malaikat itu mustajab. Tu gunanya kawan. Sebab orang ada banci kawan, dah mah doa elok kawan. Terjilapak namanya doa. Tempat terjilapak, terkongkang, terjangkang, tertilantang juga. Tak ada kawan nama nuangkan nombor dua. Nah, ada orang nombor buruk kawan siapa? Lawan. Kadang-kadang awak nama ngamangnya bangi min kawan dangki namanya. Buswati. Piang namanya kawan, teman dekat, teman setia, konco palangkin, kawan narik, ini saling. Apalagi kawan kau saleh. Jangan saleh, biasa-biasa saja. Namun tak lo saleh. Namun si Baduai namanya. Tak saleh. Cuman kalau nyaman calek kawan no taireng, tagendeng, susah apa yang doa tu. Apalagi orang saleh. Orang saleh, teman saja menuakan temannya, apalagi dia saleh. Itu keuntungan berteman. Dia orang saleh. Jadi kalau dapat orang saleh, kalau tidak amuh no bini jawab doan sen. Atau tidak mau nyoba suami jawab doan sen. Mudah-mudahan bini cepat mati. Atau tidak encak ke doan tu. Jangan baca lah. Jangan doa. Sudah kawan tak. Dapat orang saleh kawan itulah luar biasa. Nikmat. Apalagi jadi minantu awak. Jadi IPA. Dan segala macam. Dah kelemahannya, kekurangannya dimaafkan saja. Sebab banyak lebihnya daripada jangan bertengguk dikurang. Bertengguk dikurangnya, kurang kepanjang saja. Itu yang kedua. Yang ketiga, halaman kedua.
sifat seseorang dan kesalahan itu menular. Menular. Ada yang terkenal namanya. Sebelum kita baca hadis kah? Al-mar'u ala dini khalilihi. Falyanzur ahdukum mayu khalil. Seseorang ko samu kebiasaannya, lakunya, tingkahnya, perbuatannya, sifatnya, parangainya, tindak tanduknya, kakobehnya, bahkan agama no gai kayak yakin bagai samu yo kawannya. Ini mesti kawan. Al-mar'u ala dini khalilih, din agama. Seseorang ko sesuai yo agama kawannya. Kepercayaan, keyakinan, kebiasaan kawannya. Sebab orang ko saling tiru man. Bahkan baju seragam kan sama. Coba lah kawan-kawan. Lebih-lebih pi barale itu nampak surang kawan. Aku baju seragam sama. Kadang-kadang pergi mencari baju kai. Kami yang komahnya. Kami hati yang cek surang nak badan tak sama je. Pi baju sama kan. Jadi seseorang akan meniru kawannya, kebiasaannya. Jadi kalau bahasa dunia pendidikannya kan, yang mempengaruhi seseorang itu ada beberapa. Yang paling besar pengaruhnya adalah teman, bukan lingkungan, teman. Teman, keluarga, sekolah, lingkungan. Jadi kalau ke teman, falyanzur, tengok-tengok, celiak-celiak, siapa yang akan dijadikan teman? Karena teman saling mempengaruhi. Aku hadisnya di bawah. Mathalul jalisis salih bis-saw. Masal perumpamaan al-jalis, teman duduk. Kau namanya jalis, teman duduk. Di siko sewa teman duduk ka Sinayan, Silasa, Kamis. Di Sikomyang. Tambah lo beko Surabaya, tambah lo Suraiko. Jadi sianan konco sepengajian namanya jalis, teman duduk. Masalul jalis saleh, perumpamaan teman duduk yang baik atau kawan duduk yang baik. Wasau, dan yang buruk. Kahamilil miski wa nafikil kir. Kahamil, seperti orang yang hamil, orang yang membawa minyak wangi. Hamil membawa. Ibu-ibu itu mau hamil namanya perut gadang itu dia membawa. Membawa mengandung. Juga beban namanya. Membawa beban, hamil. Orang yang membawa sesuatu selalu membawa sesuatunya hamil. Itu makanya orang selalu berulat dengan Al-Quran, mengapanya, mempelajarinya, menalanya, hamalatul Quran atau hamil Quran. Lama-lama terpakailah kalimat ini untuk orang yang suka selalu berdampingan. Orang panggalih selalunya berada bersama yang nigalihnya. Maka ketika hamilil miski, tukang jual minyak arun. Arun itu arun. Bahasa kami arun. Arun. Wa nafikhir rih. Manafikhil khir. Nafik. Tukang apa? Tidak apa gaji, apa bamasi.
tukang ambuih, namanya Nafih. Dulu semasa mau diketik-ketik di Singapura, masih terbayang-bayang tukang ambuih kok, mangko kalau jangan. Saya orang Singapura kok ya. Apa? Nafih namanya. Memang ambuih. Kalau angin. Tapi banasok. Tukang ambuih kok banasok. Karaja mambuih. Mambuih api mambuih baro. Kalau mau api padamnya, mambuih baro. Fahamil misk. Ya, fahamil misk. Orang yang penjual minyak wangi imma ayyuh ziyaka, ada kalanya dia akan memberikan hadiah kepadamu, wa imma an tabta' minhu, bisa jadi engkau akan membeli minyak wanginya, atau bisa jadi an tajida minhu rihan thayyibah, sekedar engkau mendapat harumnya saja. Tiga. Kalau hatinya elok, dagingnya sekenik. Kalau awak suka, beli. Paling tak dapat arun no. Kau perumpamaan teman duduk yang baik. Perumpamaan teman yang baik. Diumpamakannya Nabi dengan orang mengalih minyak arun cekoh. Indak nakah dia giah no, atau indak awak bali, paling indak baunnya, dapat baunnya. Nanti nak, maisok. Awak kalau duduk dapat ramai esok, itu pindah baunya kawan. Tanyalah kepada orang tak itu kaya. Tidak mengarang-arang itu lah. Ambo tahu murid-murid nama-nama esok. Dan nama yang tak maisok, cuman baunya tetap bosok. Bau nasok. Rokok dan isoknya tak tahu mas kita. Karena minimal dapat baunya. Itu loh bau minyak arun. Paling tak awak duduk dekat orang elok apa? Kasibaran awak. Tahu kasibaran? Contoh. Kau ada sahih. Duduk miang di majlis ko awak duduk miang. Duduk tu di sinana. Sinan duduk duduk. Menangai nak. Mencari nak wasi saya menaku. Tapi awak barado di tempat yang baik, kasih barat. Tu kita barado tempat rahmat. Tempat nenelok. Kau malaikat mengatakan kepada Allah, Allah Maha tahu. Kalian dari mana kata Allah? Itu bahasa awaknya. Kami daripada majlis ya Allah. Panjang hadisnya. Kalian aku angkat semuanya menjadi saksi bahwa siapa saja yang di majlis itu aku ampuni dosanya. Tapi ya Allah, ada seseorang situ duduk ya Allah. Ini tidak ada tujuannya untuk menangah, untuk cuma duduk saya situ. Ada makasih lain duduk situ kok menunggu kawan kok mengadu duduk. Allahnya dapat je tu. Dapat ampun, dapat kesibaran. Itu nan cakap ndak nak membali, ndak ada lagi hanya paling ndak baunya dapat. Bakawalah orang saleh. Karena orang saleh itu dapat rahmat, dapat berkah. Maka awak dapatlah kesibaran. Dapat kesibaran. Tapi kan tak semua orang lama mengatakan itu lah.
Mula kesana-sana lah orang mengaji, jauh menyeraknya. Nantilah orang tu orang siap-siap ni malih buat gawainya. Malih buat gawai yang siap. Begitulah sebaliknya. Apa basi? 3 lo dapat. Tak nak ke satu. Minimal baju berlubang. Lebih-lebih tiba di rokoknya gudang garam sirah. Pada dan tiang tu kamu rokok. Atau campak, kadang-kadang dan tiangnya tu kena lubang. Wah, nama rokok. Cuma awak kena tiang. Tiba dia baunya, ada rokok yang paling busuk baunya. Babaun tu, badan. Kau perumpamaan yang Nabi bikin luar biasa perumpamaan. Bergaul, berteman, bersahabat dengan orang saleh. Dah, 3. Yang paling hebatnya sampai ke surga pertemanan itu. Kita lompat ke halaman 3 sebentar, cecah. Lai tahu cecah. Hatta idza khalasal mu'minuna minan nar. Tahu hingga idza apabila khalasa telah selamat dan terbebas lepas orang-orang mukmin itu dari neraka. Itu mereka telah lewat menyeberang sirat. Fawalladhi nafsi biyadih. Nabi bersumpah, demi diriku yang berada di tangannya. Ma minkum min ahadin bi asyadda munasyadatan lillah fistiksa. Fistiksa'il haqqi minal mu'minin. Bahasa awaknya. Setelah orang-orang mukmin itu lepas bebas selamat dari neraka. Aku bersumpah, kata Nabi, demi jiwaku yang berada di genggaman tangan Allah. Ma minkum, tidak ada di antara kamu kok satu orang pun, melainkan nyo sangat getol, tangka, gigih untuk mempertanyakan keberadaan dengan dima teman-temannya. Telah meringkas. Li ikhwanihim alladhina finnar, menanyakan keberadaan teman-temannya. Kepada Allah bertanya di surga. Di mana teman-temannya itu dulu puasa. Kanu yasumun. Ya Allah, teman-teman kami ikut dulu di dunia sama-sama puasa ya kami. Wa yusalluna, sama-sama salat. Wa yahajjuna, yahujjuna, sama-sama haji kami. Tapi tidak bersuah di siku seru kodoh. Tidak bertemu di kami. Kadang-kadang di kaminya di neraka. Kata Allah, akhriju. Kalau ia memang kawan kalian, pergi ke neraka, keluar. Siapa bisa mengeluarkan? Teman yang saleh. Namanya syafaat. Hebatnya teman. Sampai ke surga, Pak, tidak bersuah dino gigih mencari. Akhriju min man araftum, keluarkan siapa saja yang kalian kenal dari neraka itu, yang kalian anggap teman itu keluar. Fatuharramu suwaruhum 'alan nar. Ketika mereka bersuara di neraka, rupanya semua badannya sudah habis, bergonta-ganti setiap saat dibakar, kecuali
wajah. Karena wajahnya diharamkan dimakan api lantaran wajahnya itu wajah yang salat, wajah yang berwudu. Cumanya masuk neraka lantaran dosa-dosa tertentu. Bahkan mereka kolah dilahap api. Lalu mereka keluarkan siasir nan dikenal mereka di dunia. Ko kawan wa ko konco wa masuk. Kita be satu ilustrasi gambaran. Orang serami kuah baga jimpi. Lalu kita dapat peluang untuk bisa memasuk orang. Siapa nak cari ke? Kawan. Cari lihat. Siku lah, pang siku lah nyala. Ini betul. Cuba lo kaya. Ini cingak-cingak je kan? Kambari ya. Siapa panggil? Kawan. Yang kita kenal. Itu suatu gambaran. Beko ndak basuh kawan ko. Bertanya wak ke orang. Lain nampak sana. Kami sama-sama barangke, tapi nak nampak suku kamal apa jam engak-engak wahnya. Iya kan? Sarami ko orang Hano sakali ko baru pai. Pacik awak cako kamala. Tanyo sagigih-gigih di surga nanti lebih gigih bertanya seseorang kepada Allah tentang keberadaan teman aku. Itu hadis saya Muslim. Tidak ada nasagitol sagigih seorang teman menanyakan keberadaan temannya. Sebab dah nampak di surga sama puasa, sama haji, sama sembahyang. Di Makkah sakamar kami dulunya. Di Makkah sakamar kami. Walaupun cekik pun tak masalah kami dulunya. Sebab cekik ko baca je kira no. Jadi hebatnya kata Allah pergi ke neraka. Awak nak tahu tu, apa ikan neraka kau jawab apa nak jalan awak. Ndak itu kejiwa. Kalau Allah inginkan gampang saja. Terjadi berulang kali mondar-mandir ke neraka. Melapor, ya Allah lah dapat kunya ya Allah. Mana tu? Payu lihat sana. Cari mana siapa yang kau kenal. Sampai ndak do bersoleh. Sampai orang yang kau kenal ndak bersoleh. Cari. Jadi kalau mantun orang elok kau jangan dimusuhi. Apalagi guru dimusuhi. Ambo kau dimusuhi orang. Kawan dakik mau musuhi mau kini ya. Tapi mau nak salah. Iya, nya benci kemudian dimusuhnya. Musuhi lah kawan. Siapa mencari awak? Kamu mencari atau dicari? Bohong. Kamu mencari atau dicari kemudian? Mencari siapa? Jangan kini cari. Nyerapai. Ambo bini mo paling dulu mencari ini. Mudah-mudahan cari mencari awak. Tentu lo dulu masuk alih. Amin. Intinya kan apa itu? Itu intinya. Itulah pertemanan yang langgeng sampai ke surga. Teman-teman, persahabatan, persaudaraan yang diikat oleh keimanan langgeng sampai ke surga. Jale ke surga di kubu ase tengok nanti tafsir.
tafsiran surah Az-Zukhruf dinukil oleh Imam Ibnu Katsir dalam kitab aslinya, menggambar saja bahwa dikubur nanti lah di alam barzakh pun seorang teman akan mendoakan kepada Allah temannya yang masih hidup. Ya Allah, kamu punya kawan. Nanambo nikmati kini di kubur kah? Iko diajarannya dulu, di nasihatnya dulu, di nyona majak dulu, nyona sabar dulu menunjuk yambo. Sehingga mau begini, kini kau ya Allah tolong tunjuki dia, selamatkan dia sebagaimana engkau menyelamatkan. Itu di mana berdoa? Di alam barzakh. Di alam barzakh. Tadi lama kecilin. Tengok kalau pandai baca kendak percaya salah mau baca. Jangan tanya nanti sanadnya dalilnya lah mau baca. Doa seorang teman, kalau ibu lagi berteman nyoba di FB cari tu lagi keluar sana. Bila lama doa seorang teman di alam barzakh tu judulnya. Doanya. Jadi jadi kita tetap istiqamah dalam kebenaran, dalam beramal, dalam beribadah, dalam berbatan. Bisa jadi ada kawan teman kita di nalah dulu pada kita dalam barzakh. Bisa tertangkap kan? Dalam barzakh berdoa kepada Allah. Karenanya memperoleh kebahagiaan, kesenangan. Jadi apa nak nambu ambil kini ko ya Allah, menerima kini adalah tiba di oto namanya jasa kawan. Ya, ada mirip oto tak? Jasa kawan. Karena adanya kawan. Atau adalah karena pergaulan. Adalah mereknya jelek karena pergaulan. Begitu teman. Ikan itulah Santiang namanya nama jasa pergaulan, jasa kawan, luar biasa yang namanya teman. Barangkali kita lah pernah mencoba atau mengalami. Ambo sendiri begitu. Lah berkali-kali kawanku mencari alamat wak. Tak anti-antinya mencari alamat. Ya, carinya wak. Datang betul lah adalah telefon masuk. Karena dia nanggunya. Tak ada nanya untuk saya. Alamu nak basuh. Tanya. Ditulisnya ke situ tanpa mau sabit namanya tulis. Ana bisa ambo bantunya. Ana nak do ambo kebari ingin mengisu tergak. Bobo anak mo dia. Tergak. Itu dari mangku cako ambo datang sini jauh-jauh kebari mah mencari angku nak kebari. Ala lamun tu bacit tu masalah nak do masalah je. Kecik angku memang masalah dengan kebari. Nak do masalah yang ingin bertamu je. Salah. Terasa doa mantul mana? Ada kesan, ada sesuatu yang dikesan. Pelihara hubungan itu. Jemput Tuhan. Coba bayangkan, lo akibatnya orang nama Tuhan hubungan. Nyomutin hubungan dan awak memutin hubungan orang. Luar biasa. Makanya Allah mengatakan, la yadkhulul jannah khatim rahim. Tidak akan masuk surga orang suka memutih nubuang kau. Tak masuk surga. Karajo memutih nubuang orang. Wa yaqta'una ma amarallahu bi ayyu salat. Dia putuskan hubungannya Allah perintahkan untuk hubungan. Makanya tidak halal 3 hari salah. La yahillu, tidak halal seorang muslim bertegur sapa, tidak bertegur sapa melebihi 3 hari salah. Hari Senin aku sepon kami nolak. Kan 3 hari itu.
Kenapa 3 hari? Disebutkan oleh 3 hari itu karena hari pertama emosi meledak-ledak. Hari kedua sudah mulai turun. Hari ketiga pikirlah. Hari keempat clear. Bis. Kalau balanju enjoy itu nak orang lain. Lah setan masuk mengendalikan diri. Itu namanya bersahabat dengan orang yang saleh. Dalam halaman ketiga aja, di tengah-tengah berbunyi kata Hasan Al-Basri. Ada kitab tafsir namanya Ma'alimut Tanzil. Disebutkan istaghfiru minal asdiqail mu'minin. Perbanyaklah oleh kalian minal asdiqa, daripada berteman dengan orang yang mukmin. Fa inna lahum syafa'atan, karena mereka memiliki syafaat. Fa inna lahum syafa'atan, karena sesungguhnya mereka memiliki syafaat. Syafaat bantuan pertolongan nanti di akhirat atas izin Allah yaumal qiyamah. Maka makin banyak teman-teman, sahabat-sahabat kita daripada kalangan orang saleh, orang mukmin, orang bertakwa, ahli ibadah, maka makin banyak orang yang akan memberikan syafaat atas izin Allah. Namanya syafaatul mukmin. Syafaatul mukmin, bantuan, pertolongan, syafaat orang mukmin kepada mukmin lainnya. Makin banyak kita bergaul dengan orang mukmin yang saleh, maka makin banyak orang yang akan membantu menolong kita. Jadi, namanya makin banyak relasinya, makin bagus. Di dunia silah beda itu orang. Cuma di dunia biasanya pengurangan untuk nomor-buruk. Dan nomor-buruk ni jahit-jahit. Itu istaksiru. Perbanyak oleh kalian berteman dengan orang-orang mukmin. Karena orang mukmin itu punya syafaat. Dan nanti orang akan dikumpulkan bersama orang dekatnya, orang yang dicintainya. Teman pasti mencintai teman. Sehingga dikatakan almar'u ma'aman ahab. Seseorang nanti bersama dengan orang yang dicintainya. Teman pasti mencintai teman. Halaman keempat. Imam Syekh Khatib Syarbini terkenal tafsirnya nanti dengan Tafsirul Munir, Tafsir Sirajul Munir. Di situ disebutkan dalam riwayat dari Jabir, inna rajula la yakunu fil jannah. Nanti di surga sana ada seseorang yang berkata, ma fa'ala sadiqi fulan wa sadiquhu fil jahim. Dia berkata kepada kawan-kawannya di surga ketika duduk-duduk saling berhadapan. Di surga nanti kan ada saat-saat di mana kita santai-santai duduk berhadapan di taman-taman surgawi, dikelilingi oleh pembantu-pembantu, dayang-dayang yang malah sesaat. Lalu mereka saling berdialog, saling bicara. Di antara yang bicara itu adalah seseorang. Kecilnya ma fa'ala sadiqi. Anan sedang dilakukan oleh kawan sahabatku sekarang. Padahal kawannya itu di neraka. Berarti nyingat dengan kawannya. Wasadiquhu fil jahim. Sementara temannya itu sedang berada di neraka. Lalu Allah berkata kepada malaikat untuk membahagiakan temanku.
akhriju lahu, hai malaikat, kalian pergi ke neraka, keluarkan temannya itu. Nya ndak minta kawan itu keluar doh. Cuma takana jo serang mangalah kawan mo kini ko. Alah nan dia alaminya kini ko ha. Di dunia kaman tu nak dak. Cita-cita semawa jimala sanu kini ko. Lailah selamat. Dia siap kini ko. Kami tua kalau bertamu-tamu nak. Namanya pertemuan alumni. Liba suo-suo ya sanu. Entahlah barala mau dia nak suonya. Patangko kabanyo ni caranya lebih ninyo. Tu lebih ni baru boleh aja. Kan bertanya. Di surga dalam kitab tafsir bertanya lelah seseorang. Ini bertanya cuman menganak di malah karangan kawan teman ambo. Anan terjadi anan dia alaminya kini. Allah Maha mendengar. Lalu Allah perintahkan kepada malaikat. Hai malaikat, keluarkan temannya itu dari neraka. Itu hebatnya teman. Lalu Nabi bersabda, "Man baqiya finnar famalana min syafi'in wala sadiqin hamim." Orang yang tersisa tinggal di neraka itu berarti orang yang tidak punya teman, tidak punya kawan daki. Berarti nanti tinggal di neraka itu lah orang tidak berteman. Tidak berteman orang mukmin. Tetapi intinya, sianan tersiso tinggal di neraka berarti tidak teman orang mukmin. Karena orang mukmin itu pasti akan menyelamatkan temannya. Hendaknya dia berniat menyelamatkan, Allah akan menyelamatkan. Tinggallah orang-orang kafir, musyrikin. Karena mereka tidak berteman dengan orang mukmin. Tu hebatnya. Takana di kawan saja Allah perintahkan keluarkan. Sehingga siapa nak keluar dari neraka, tandanya memang tak punya kawan cik je. Kawannya banyak, tapi kawan di dunia memang. Kawan sekelompok kawan iko, buah kawannya. Bahkan punya jejaring sosial, punya grup-grup. Tapi tidak cik je kawanan saleh yang mukmin. Apakah? Kawannya banyak. Masuk grup iko, yayasan iko, anggota iko, wah sambuh. Ibu. Sampai nanti ada dulu persatuan teman beruban, ada dulu. Persatuan teman beruban. Kalau beruban saja adalah orang. Tapi nak cik Tio, tahu nak cik Tio? Nak cik Tio, orang yang saleh, orang yang mukmin, orang yang taat. Berarti nyo ndak ada nunu kami lo nyo kemudian kasaru. Tinggal. Tu surah yang kita baca coko Al-Furqan. Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Wahai, andai kiranya dulu di dunia amo ndak bakawannya si fulan. Si fulan apa? Si anu. Nyasa dia kawannya. Bahkan dicacinya, dikucuknya, dicelanya. Laqad adallani, dia telah menyesatkanku kiranya. Gara-gara piti 1 miliar atau 2 miliar. Angkono
nolnya tambah salah banyak-banyak nol. Salih nol jadi muka tambah nol banyak-banyak nah dua ragu. Iko kan disesali nanti di akhirat. Nyasa berteman dengan si A, si B, si C. Rupanya ndak C jo majak kepada nambat tuan dan elok nambat na lurus. Jadi kalau ada orang majak wak pergi mengaji, ndak nak kapai wak, dia mengihinya. Amuh ndak ajak wak. Mudah-mudahan kemudian wak walaupun ndak satu wak dia ajak ke surga. Dulu dia nak ajak kau tapi nak muah kau kini nak ajak ke surga nah. Allah jodoh. Nanti disesali, ya laitani, wahai aku malakah menyesalnya aku. Aku dulu menjadikan sipulan menyesatkan. Dan semua pertemanan putus. Satu sama lain nanti akan saling caci mencaci, cela mencela, menjadi musuh. Al-akhilla, pertemanan pada saat itu menjadi musuh satu sama lain. Sakuek-kuek, sakonco-konco kawan kini tapi kalau tidak dijalin oleh keimanan dan keislaman, kebenaran, maka nanti akan bermusuhan sama satu sama lain. Kata Nabi Ibrahim kepada para penyembah-penyembah berhala, para penyembah berhala itu kan berteman-teman dulu. Konco-konco lah, sokong-menyokong, bentuk-membentuk. Kata beliau, wa qala innamat takhadtum min dunillahi awthanan mawaddata bainakum fil hayati dunya. Thumma yawmal qiyamati yakfuru ba'dukum ba'da wa yal'anu ba'dukum ba'da. Kalian nambah konco-konco kini ko kata Nabi Ibrahim, saling sokong menyokong, dukung mendukung, deking mendeking, mempertahankan ini itu. Nanti kalian di akhirat saling melaknat, saling mengkutuk, saling mencaci, saling mengingkari. Karena kalian berteman dalam permusuhan. Itu kejiwa kini. Tadi. Basuh kesini. Lain syafaat. Orang kalau sia-sia orang tu mukmin, ko guru, ko anak, ko suami, ko istri, ko bako, ko apa lah. Selagi mukmin, selagi muslim, dia punya syafaat. Apalagi dia orang dekat. Di samping mukmin orang dekat gitu akan lebih lagi Bapak. Untuk itu intinya jalan pihaknya putihan pertemanan dengan orang mukmin. Lebih-lebih orang dekat gitu. Anak, pasang hidup, orang tua, mertua, saudara dan segala macam. Mereka saling membantu. Yang tidak membantu itu nanti adalah mereka di akhirat tidak seiman. Iya, tapi sa grup sih dia masuk surga ni. Lah. Masuk ni ibu Epa ke grup ni. Alah. Hai. Musuh nako. Disabutnya sadolanya. Iko namanya lisan sidqin namanya. Lisan sidqin. Tutur kata yang baik. Seseorang itu doa Nabi Ibrahim, ya Allah jadikan aku menjadi tutur kata yang baik bagi orang lain. Mencak sangat. Ini jujur. Jujur. Lain.
Mau doakan kita semua mudah-mudahan yang keluar daripada grup ahli surga lah. Grup surga ya. Amin. Semua mudah-mudahan sadu Allahnya nomor 1 masuk. Cuma dulu kudian tidak tahu kan. Sekian diakhiri, subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.